ke Jepang tuh berat. Orang Jepang nggak mau kerja loh. Dia kerjaan yang berat dioper ke orang Indonesia, ke orang asing. Saya bikin namanya sekolah tanah air di beberapa daerah rural yang mereka tuh tidak diperhatikan sekolah negerinya. Negeri loh. Di Jepang tuh setiap tahun sekolah dirobohkan karena nggak ada siswa. Kenapa WNI ini yang orang yang saya sangat banggakan, saya pengen dia berkembang di sini, kok kelakuannya begini. Beberapa influencer yang di Jepang itu pada cari aman ya, bahkan menyerang saya juga. Kalau kita pernah naik kereta itu, kita image kita udah langsung sana. Ini kayak di film tuh ya. Saya pegang tangannya. Ini buat kamu kenang-kenangan biar kamu ingat sama saya. Nangis dia. Neo Japan alias Dian Kusuma, pemuda yang lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat, orang yang sangat terkenal di Jepang sebagai WNI dan juga dicari-cari oleh orang Jepang kalau ada masalah yang dibuat oleh orang Indonesia. Selamat datang, Kak Dian. Terima kasih sudah disambut di studio Cemas. Yokoso, Cemas. Yokoso Cemas. Hai, arigatou gozaimasu. Akhirnya ketemu ya. Akhirnya ketemu. Rian tuh sangat terinspirasi dengan cerita-cerita Kak Dian. Yang terutama mana tuh? Bagaimana perjalanan bisa ke Jepang, terus bisa dibilang apa ya, banyak sekali anak muda tuh yang pengen keluar negeri tapi bingung mulai dari mana sih. Nah, Rian penasaran. Kak Dian sekarang punya 2, sekian subscriber di YouTube, terus mendirikan lembaga pelatihan kerja juga untuk ngebantu masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri. Cerita apa sih yang Kak Dian pengen tinggalin tuh mungkin untuk warisan ke depan? Sebenarnya ya, apa yang saya alami ini bisa dibilang kebetulan, rezeki. Saya juga kurang paham ya. Mungkin ini adalah kekuatan doanya orang tua, ibu terutama yang selalu doain apa yang saya lakukan. Selalu saya lapor sama orang tua. Kuncinya apa yang mau akan saya laksanakan tuh intinya harus lapor ibu. Jadi setidaknya itu di saat saya jatuh ada ibu yang support gitu buat masih ada kesempatan lain, coba lagi itu. Akhirnya waktu saya ke Jepang pun saya berpikir itu sesuatu yang mustahil. Karena tahu kan kalau syarat ke Jepang tuh harus fisik kuat, bahasa, harus mental kuat. Dan saya sendiri bilang pada diri saya sendiri, masa sih aku bakalan ke Jepang ini? Saya iakan omongan ibu bapak saya itu hanya untuk menyenangkan beliau pertama. Karena saya kan dulu suka main game, menggadang dulu kan, kurus. Lu kalau mau ke Jepang nanti susah kalau sakit. Iya bu, jaga kesehatan. Iya bu, siapa tahu nanti kamu bisa ke Jepang. Iya bu, saya akan usaha, saya bilang. Tapi saya berpikir, masa saya bakalan ke Jepang nih gitu kan. Tapi ternyata mungkin ibu selalu mendoain ya, ibu bapak selalu berdoa. Saya ikuti beberapa tes. Ada yang ngajak saya, misalnya saya ke Jepang. Ya, ayo ke Jepang, ayo. Awalnya saya iseng-iseng ke Jepang, nemenin misan saya ini untuk ke Jepang kan. Karena dia tipe orang yang nggak mau sendiri gitu. Saya ikutilah. Ternyata yang lulus saya, yang nggak lulus yang ngajak. Akhirnya karena saya sudah di tengah jalan, 50% lah gitu. Semua tes saya lalui dan saya alhamdulillah lulus. Teman saya yang ngajak nggak lulus. Dari sana udah mulai keluar rasa tanggung jawab kan. Orang tua udah lihat saya berjuang, masyarakat tetangga itu beban loh, ditahu ke luar negeri sama masyarakat. Kok lu nggak berangkat sih? Kok lu rambut lu pendek, botak, masih aja keluyuran di sini nggak berangkat kan? Itu sebenarnya itu beban mental juga kan. Tapi saya berusaha, ya kayaknya jalan gue di Jepang ini. Akhirnya saya terusin tes. Setiap saya mulai tes, lapor sama ibu, bu saya tes lari, doain ya. Bu saya tes interview, doain ya. Ya akhirnya saya terus lapor. Akhirnya 2 bulan di daerah, 2 bulan di Jakarta, 1 bulan di Jepang. Akhirnya barulah masuk ke pabrik. Awalnya ke Jepang tuh saya tidak tahu itu. Saya belum pernah kerja berat. Karena saya jaga warnet dulu. Warnet game dulu. Saya sekitar berapa tahun ya? Kayak si Arab lah saya dulu, jagain warnet, main game Dota dulu, tapi begadang. Juga pernah jadi pemandu wisata kan ya bang?
Itu ada ceritanya juga. Itu ada juga waktu saya magang SMA waktu itu. SMA, oke. Ya. Terus akhirnya waktu sampai Jepang itu kaget dengan culture Jepang yang wah, pelatihan kita itu cuman segini beratnya di Indonesia, ternyata di Jepang itu memang dunia nyata. Ya. Jadi benar-benar wah, kalau di Indonesia kan kita bisa masih ngadu sama ibu guru kita. Kalau di sana enggak. Kalau di sana itu memang ya diri kita ya nangis, dibully, nangis. Ya akhirnya dari sana itu mulai terbentuk karakter. Saya kan dulu orangnya bisa dibilang humoris ya, suka ngelawak. Saya sendiri nggak tahu kok karakter kita berubah di dunia Jepang ini. Jadi mulai agak sedikit suka marah, rasa tanggung jawab gitu kan. Nah dari sana itu mulai bertahun-tahun ternyata inilah this is my way lah gitu kan, jalan gua di sini. Terus mulailah apa yang saya rasakan itu akhirnya saya harus bagikan ke adik-adik yang bakalan nanti ke Jepang. Bahwa ke Jepang tuh berat loh. Kamu itu latihan di Jepang, di Indonesia disuruh lari setiap pagi, ngafalin tuh masih segini tuh di Indonesia. Tapi kalau udah di Jepang pasti bakalan lu rasain berat. Ini menarik karena abang nggak semerta-merta bilang ke Jepang tuh bagus, ke Jepang tuh menyenangkan, tapi langsung berat dan apakah siap bertanggung jawab. Tapi sebelum itu Rian tadi tertarik dengan cerita abang yang selalu menyisipkan peran orang tua, peran keluarga. Rian penasaran gimana sih masa kecil Kak Dian dulu tuh di Lombok? Oh ini tumben saya cerita. Jadi saya tuh hobi main game. Dari kecil saya main game, adik saya 2. Jadi yang racunin dia main game tuh saya. Untuk main game, kemampuan bahasa ditemukan dalam main game juga? Oh enggak? Enggak ada. Waktu itu cuman main game, nonton anime gitu kan. Terus main Dota, main CS dulu kan. Sajain adik main gitu, tidur di warnet itu. Terus, awalnya main PlayStation dulu, main PS. Tuh saya sering dipukul dulu sama ibu, sama bapak. Pukulin di PS. Gara-gara bolos apa nih? Ngambil uang ibu, main PS. Jadi ambil main PS, akhirnya wah dimarahin kan, berhenti main PS, lebih keren lagi main Dota, main warnet, HP saya gade buat main game ini. Kamu jadi besar mau jadi apa kamu ini wah. Sampai pernah saya dulu diikat sama bapak saya di tiang tuh, dikasih semut. Diikat dikasih semut yang besar merah tuh, diambilin ditaruh. Masa? Bener, saya gara-gara main game dah. Pokoknya itu adik saya itu habis sudah kena itu kan. Akhirnya dia bilang, kamu mau jadi apa kalau udah besar? Dia bilang. Kan tetangga ini di kampung tuh banyak yang ke Jepang sukses. Rata-rata yang ke luar negeri khusus ke Jepang tuh bisa beli rumah, beli tanah. Lu lihat itu paman lu lah gini. Bilang iya tak iyain kan. Ya namanya tadi juga kan rezeki ya. Dan kita nggak tahu jalan. Saya sampai kok bisa ya saya ke Jepang. Dari 365 orang yang tes tuh, yang lulus cuma 30 itu saya lagi di Lombok. Yang jatuh tuh orang-orang yang badannya besar, fisiknya kuat, kok saya kurus. Bayangin kan kalau lulus kalau mau ke Jepang tuh berat 50 minimal kalau program pemerintah. Saya 47. Pas hari penimbangan amal jariah. Naik. Saya minum air 1 liter, saya makan pisang, saya timbang 52 langsung lulus cuma untuk tes itu doang. Kan ada saja hal yang alhamdulillah saya rasakan sampai sekarang, ada saja sesuatu yang membantu gitu tanpa saya sadari. Itulah saya rasakan sampai sekarang. Lalu budaya yang ngebentuk abang bisa sampai hari ini juga tadi ada orang tua ya, kayak ayah dengan mungkin karakternya yang juga tegas. Sangat tegas. Tegas banget. Tapi kalau boleh tahu profesi ayah sama ibu apa Kak? Kalau bapak itu pegawai negeri di kantor gubernur. Pensiun 2006. Kalau ibu jualan kerupuk kulit sapi. Jadi saya juga ikut ke pasar dulu jualan kerupuk. Kalau pagi itu pergi ke tempat jagal sapi, ambil kulit sapi. Nanti subuh kita bersihin. Saya bisa loh bikin kerupuk kulit sapi. Jadi itu saya kerjain, saya jual ke pasar, ikut ibu saya gitu untuk bantu. Memang siapa yang bakalan nerusin kerjaan ini kalau bukan kamu kan? Setidaknya kita ada basic. Ya udah ikut, ternyata rezekinya di Jepang ternyata kan. Nah, dari situlah saya mulai, alhamdulillah dari usaha
itu udah berangkatin biayai ke Jepang juga kan. Terus bisa umroh juga gitu sama saya belum sih. Insya Allah ya. Ibu bapak semua dari usaha kerupuk kulit. Wow. Tapi Rian begitu penasaran dengan sebenarnya sosok Kak Dian waktu sekolah tuh ada nggak skill atau kemampuan yang akhirnya Kak Dian tuh sadar, oh ternyata ini berguna gitu pada saat ke Jepang. Gitu. Iya, yang awalnya nggak disadari bahwa itu adalah kemampuan atau skill. Jadi waktu saya kan SMK Kelautan sebenarnya, SMK Kelautan Perikanan budidaya ikan kan. Yeah. Nah, sekolah saya itu sebenarnya udah ada kerjasama dengan Jepang untuk memberangkatkan orang ke kapal. Tapi jurusan penangkapan, saya kan budidaya. Nah, di sekolah itu ada tes dulu ke Jepang. Anehnya saya, padahal saya tidak sesuai syarat, kok saya ikut. Saya kan kayak gimana ya, bisa dibilang apa yang bapak bilang, ibu bilang, saya jalanin gitu. Okay. Apapun yang dia bilang, saya ikuti. Ikut aja, siapa tahu lolos kata. Padahal secara fisik dilihat udah bakalan out. Karena kita tes ke Jepang tuh disuruh angkat barbel. Barbel 20 kilo. Terus kita kurus. Pas disuruh maju, langsung dicoret. Emang gak bisa. Ya kalau dingin kok mau ya dulu disuruh gitu kan. Mungkin karena dengar perintah bapak selalu nurut. Mungkin dari sana mulai dikasih jalan gitu ya. Karena nggak ngelawan yang lain-lain lah gitu. Makanya di sana juga diajarkan bahasa Jepang di sekolah saya. Saya bahasa Jepang belajar itu juga asal belajar karena memang gak ada cita-cita mau ke Jepang. Apa skill yang bisa saya pakai ke luar negeri? Sudah saya bilang saya gak ada pikiran untuk ke Jepang kan. Tapi ternyata saya rasa apa yang bisa saya bawa ke Jepang dengan skill saya sendiri ternyata sebenarnya dimiliki oleh seluruh orang Indonesia, yaitu ramah. Itu salah satu modal kita di Jepang. Kalau kita ramah, baik, ada sopan santun kita itu membantu banget di Jepang pun. Walaupun tidak bisa bahasa Jepang. Karena orang Jepang tuh kalau dia lihat etika kita baik, itu membantu banget untuk komunikasi, untuk ngajarin kita semua gitu. Walaupun kita nggak bisa bahasa Jepang. Ya cuman itu aja modalnya. Nggak usah neko-neko lah. Bisa dibilang nggak ada skill yang terlalu wow lah dulu. Wow. Pasti banyak yang nggak nyangka juga sih. Bang. Iya. Abang bisa ke Jepang dari Lombok, dari NTB, sampai hari ini dikenal dengan jutaan orang. Nah, sebagai putra daerah NTB, Bang, Abang punya kecemasan atau keresahan sendiri gak tentang tempat di mana Abang lahir atau bahkan budaya-budaya yang membentuk Abang sampai hari ini dari NTB gitu, dari Lombok? Misalnya dari keluarga. Ya jadi kalau kita lihat anak-anak muda sekarang mungkin orang-orang pada tahu ya, banyak sekali perbedaan. Kalau tahun-tahun saya kan umur lahir tahun 89 ya. Kita dulu kan bukan merendahkan yang sekarang ya. Kita dulu dipukul sama guru, dibalas sama ibu kita lagi kan. Ya jadi kita bisa dibilang strong lah dulu kan. Misal kita disuruh kerja, kita kurang kalau sekarang itu bisa dibilang sayang banget sama anak-anak yang agak manja sekarang ya. Dikit-dikit orang tua, dikit-dikit lapor, dikit-dikit minta uang. Seperti kan mungkin Rian tahulah gimana sekarang. Bukan cuma di NTB, saya rasa di seluruh Indonesia. Orang-orang ini saya nggak tahu ini salah siapa, entah itu pemerintah menyediakan lapangan pekerja atau dari rakyatnya sendiri yang malas cari kerja. Ini yang mana yang benar ini? Kira-kira Rian ini yang mana ini? Apakah memang anak-anak muda ini yang malas kerja atau emang dari pemerintahnya nggak nyediain? Saya kan karena saya di Jepang nih, saya belum terlalu tahu lebih dalam masalah anak-anak muda di Indonesia, khususnya di NTB ini. Jadi saya pengen sih anak-anak NTB ini kalau dia punya skill atau dia pengen ngerantau lah. Memang kalau kita kerja di luar negeri kan gaji kita besar ya. Selama kita kerja di luar negeri itu
tabung uang, dan apa yang kita bisa skill yang kita punya itu kita bisa kembangkan di daerah kita sendiri dengan hasil yang kita tabung, begitu. Kalau bisa ya kabur aja, bukan kabur selamanya ya, kabur sebentar, balik, bangun negara sendiri, seperti itu. Kalau saya mah, karena saya sudah berjodoh, bukan kabur ya, karena itu sudah takdir. Sudah takdir. Tapi abang ada niatan ketika udah sukses juga sih hitungannya menurut Rian sekarang, lalu kembali membangun mungkin daerahnya atau bahkan Indonesia ke depan. Jadi gubernur nih. Jadi ya memang karena ya kita kan lahir di Indonesia. Setuju. Mau kita sesenang apapun di negara orang, tetap Indonesia, kita pasti pulang ke Indonesia. Saya nggak mungkin tinggal di Jepang tuh selamanya. Walaupun saya beli rumah di Jepang, punya usaha di sana, saya pasti balik ke Indonesia. Saya pasti balik ke Lombok. Salah satunya kan saya bikin sekolah nih. Padahal kan dalam follower tuh minta bikin di Jakarta. Karena followernya nasional. Saya bilang, saya ingin bangun Lombok. Saya bilang, saya bikin di NTB dulu karena saya putra daerah. Di Lombok, saya mau mengurangi pengangguran khusus di NTB dulu. Kalau sudah mulai kelihatan ada dampak besarnya, mungkin kita bisa ke lebih Jabodetabek, mungkin di Jakarta, seperti itu. Jadi anak-anak ini yang di Lombok ini juga banyak yang kurang informasi cara pergi ke Jepang ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin orang pada tahu ya, kena tipu misal gitu. Cara ke Jepang nggak tahu. Banyak sekali yang kena tipu. Banyak sekali. Harga yang berlipat-lipat ganda gitu kan. Itu banyak sekali terjadi. Nah itulah peran saya dengan teman saya untuk kita bikin sekolah ini tidak memeratkan siswa, tapi dia bisa ngejar cita-citanya ke Jepang gitu. Nah, itulah sekarang saya sedang usahakan untuk di NTB. Wow, nih calon-calon gubernur ini di depan saya. Coblos nomor 2. Tapi Rian benar-benar sangat terinspirasi dari cerita abang. Dan hari ini ngelihat banyak sekali konten kreator juga ya yang dia keluar negeri, bahkan ada yang pindah, udah tinggal di sana juga. Tapi abang masih tetap menggunakan platformnya untuk mengedukasi. Terutama Rian sempat baca profil abang juga mendirikan Neo Japan Solution ya, sebagai bentuk untuk membantu masyarakat di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Apa yang memotivasi abang bikin hal-hal seperti itu? Salah satunya tadi saya bilang untuk bikin sekolah ini tuh nggak gampang ya. Maksudnya gampang sih kalau udah punya nama ya. Tapi kan kita mempertaruhkan nama besar kita. Kalau kita nggak kirim yang premium, terus anak-anak yang di Jepang ini bermasalah, siapa yang dicari? Saya lah. Pasti ini muridnya sini, ini gimana anak-anak. Nah jadi saya mikir tuh lama banget, bertahun-tahun. Ini kalau gue bikin, pasti banyak yang daftar, tapi nanti anak-anaknya gimana ini yang kita kirim nih. Jadi udah lama mikir, terus tapi kita lihat orang-orang yang pengen banget ke Jepang, bang, saya kata, ratusan banget tuh pesan-pesan ke saya. Bang, saya sekian banyak ditipu lah, bla bla bla, tolong saya bang, ini. Akhirnya dari sana mulai berpikir, kamu beneran mau ke Jepang? Iya bang, tolong bantulah. Akhirnya minta saran dari beberapa teman, ke Bu Menteri, Bu Ida juga, Pak Sekjen, Pak, kalau saya bikin sekolah, kira-kira gimana? Oh, akhirnya tanggapannya positif, karena kamu namamu besar. Kalau bisa kirim yang premium. Seperti saya bilang tadi, kamu mempertaruhkan nama besarmu. Dia bilang kan. Oke. Akhirnya saya survei lagi nih. Kira-kira biaya untuk ke Jepang itu yang orang-orang rata-rata se-Indonesia memang sudah dibutuhkan berapa. Kita tentukan seperti itu. Karena kalau dari Lombok sekolah, berangkat rata-rata orang di Lombok tuh sekolah tuh berangkatnya lewat Jawa, Jakarta. Pasti biayanya double-double dong. Nah, saya mau putus rantai itu lewat Lombok dulu, dari saya udah langsung berangkat. Nah, itulah tujuan saya pertama. Sehingga kita benar-benar mempermurah biaya untuk anak-anak ini ke Jepang. Kasihan, rata-rata orang-orang ini jual sawah, gade rumah. Pokoknya orang-orang yang punya skill, kemampuan, tapi terkendala biaya, itu yang perlu kita angkut semua ke Jepang itu. Nah, itulah yang bikin saya, ayolah. Bukan cuma sekolah ini doang, bukan untuk yang ke Jepang. Jadi ada beberapa influencer kan yang kemarin bangun sekolah, sama saya iri itu. Iri banget kok orang luar bangun sekolah di desa saya. Setuju. Kenapa bukan saya kan?
Tapi kan iyalah, mungkin kita tunggu saja waktu, doain aja lah ya nanti. Ya, Rian juga punya keresahan yang sama dengan Kak Dian. Saya bikin namanya Sekolah Tanah Air. Oh iya. Jadi Rian keliling di beberapa daerah rural yang mereka tuh tidak diperhatikan sekolah negerinya, negeri loh. Terakhir di Bali, di Buleleng, situ ada satu sekolah yang atapnya bolong, terus kursinya rapuh. Tapi ada satu hal yang bikin Rian selalu tuh merasa kok hal-hal dasar ini nggak diperhatiin gitu. Nah, makanya tergerak untuk di pendidikan karena memang kunci untuk memajukan Indonesia ya kita harus mulai dari pendidikan tadi. Makanya setuju dengan Kak Dian. Nah, itu kebalik sama Jepang. Di Jepang tuh setiap tahun sekolah dirubuhkan karena nggak ada siswa. Setiap tahun dirobohin. 1 tahun tuh 500 sekolah dirobohin. Wow. Siswanya nggak ada. Kurang kebalik sama kita kan. Terus sekolah bagus dirobohin. Kayaknya harus tukar penduduk itu. Tapi ya tadi ada satu hal yang mantik Rian dari cerita Kak Dian soal kenapa Kak Dian yang dihubungin gitu sama orang Jepang ketika misalnya ada keluhan-keluhan terutama WNI yang sedang bekerja di Jepang. Kenapa Kak Dian? Mungkin mereka berpikir mungkin kayak di Indonesia kalau nggak viral nggak diurus mungkin gitu kan. Mungkin di Jepang sama seperti itu dan kebetulan orang ini teman saya. Oke. Jadi orang ini sudah selalu sering banyak keluhan tentang WNI karena dia ngurusnya orang Indonesia, orang Vietnam, Filipina. Tapi kenapa WNI ini yang orang yang saya sangat banggakan, saya pengen dia berkembang di sini kok kelakuannya begini. Dia itu sudah memendam masalah ini udah lama. Dia mau curhat sama siapa nggak ada. Relasi ke pemerintah Indonesia nggak ada. Akhirnya ketemulah sama saya. Dia tahu background saya bla bla bla. Oh mungkin kalau dia yang nasihati, ini masalah mungkin bisa diselesaikan. Akhirnya finally waktu viral kemarin itu udah kesel banget tuh karena sering diteleponin. Dia ini lagi nih ada pencurian. Besok dah saya urus saya bilang. Karena saya sudah kedung janji. Yaudah deh gue videoin sekali ini. Tapi saya nggak menyangka bakalan viral kan. Ini orang pada memaling. Tapi saya herannya kenapa setiap kita membahas sesuatu yang bisa dibilang kurang bagus, itu kita dianggap menjelekkan negara kita sendiri. Kenapa seperti itu? Padahal kalau dilihat secara full, prestasi orang Indonesia pun saya up. Bukan keburukan, sesuatu yang buruk pun saya up. Jadi kita ambil tengah-tengah. Kenapa saya up? Kalau kita diemin nanti meleduk. Tiba-tiba Indonesia benar-benar ini karena nggak pernah diusut, nggak pernah diurus, tiba-tiba nggak pernah ditegur sih kan gitu kan. Lebih baik kita cegah dulu dari sekarang maksudnya. Cuman banyak orang yang kurang paham dikira merusak nama WNI. Sebenarnya kalian yang merusak, yang berbuat-buat aneh ini. Kita hanya menginfokan, cuma nyari AdSense, cuma nyari pansos, cuma nyari FYP gitu. Yaelah. Tapi Rian malah justru ingin berterima kasih sih ke Kak Dian karena pertama udah mengedukasi orang-orang yang ingin ke Jepang, terus memberikan informasi juga bahwa di Jepang kondisinya seperti sekarang dan itu sulit loh. Kenapa nggak capek gitu Kak Dian? Apa ya? Bukan cuma sulit. Kita dimusuhi, follower hilang, sponsor hilang, itu pasti risiko. Tapi saya memang independen ya saya tidak bergantung sama siapapun di sekolah karena saya pilih keluarga nomor 1. Segimanapun orang benci sama saya, yang penting saya ada keluarga saya, istri saya, ibu saya bilang kan, dan saya nggak, I don't care di sana walaupun dia nggak mau nonton YouTube saya, nggak nonton TikTok saya nggak terlalu berpikir ke sana kan. Yang penting jiwa naluri kita ngelihat yang begitu nih harus kita tindak nih, harus kita up. Kalau nggak up nih, karena kita yang kena kan. Lu orang mana Indonesia? Itu temen lu Indonesia gini kan. Kok lu nggak nasi? Beberapa orang tuh Jepang tuh bilang ke saya, dikirimin link, lihat tuh berita tuh Indonesia. Kan nggak malu apa diituin? Ini, ya nanti saya bilangin. Saya cuma bilang gitu doang. Ada di pas pertemuan, tahu kasus yang ini kan? Gak malu juga digituin. Akhirnya ya memang harus kita bicara ini. Nah, yang saya sayangkan itu
beberapa influencer yang di Jepang itu, ini bukan gibah ya, pada cari aman ya. Jadi ada beberapa yang di pihak saya, ada beberapa yang bertentangan. Bahkan menyerang saya juga. Karena seperti tadi ini menjelekkan WNI bla bla bla, ngomong seperti itulah. Jadi saya sampai heran, ini orang kok bisa ya? Kok bisa ngedukung hal seperti ini padahal dia seorang influencer itu loh. Seharusnya dia suara bersatu ikut. Setuju. Kenapa saya sampai, tapi saya ada hikmahnya ini, ada kasus seperti ini. Jadi saya tahu orang yang berpihak sama saya sama orang yang tidak berpihak. Jadi kan ternyata ini loh influencer yang berpihak. Udah bukan ditandai ya, cuma sekedar tahu doang gitu. Jadi kan nanti kedepannya bisa lebih aware lah gitu. Influencer tuh punya tanggung jawab berat, tapi bagi sebagian orang kayak kita hanya dianggap cari AdSense. Iya, VP gitu. aja. Biar trending lah. Betul. Gitu. Tapi isu tentang ketakutan pasti banyak juga yang nge-DM abang ketika viral kemarin kan, kayak ini beneran orang Indonesia bakal di blacklist. Terus akhirnya takut padahal udah belajar bahasa Jepang dan segala macam. Tapi ada memang cerita sebuah negara itu di blacklist gak, Kak Dian? Emang ada. Oke. Tapi karena kemarin sebenarnya konteksnya peserta magang, anak agensi pengiriman, kita berbicara seperti masih masalah itu. Jadi orang beranggapan Indonesia di blacklist secara global mungkin kan. Hah? Kapan saya ngomong gitu? Saya bilang kan. Jadi, wah makanya ada influencer bilang nggak mungkin pernyataan seperti itu, nggak ada itu hoax. Dia bilang nggak mungkin Jepang akan blacklist Indonesia secara bilateral, hubungannya sangat kuat berpuluh-puluh tahun, masa masalah ini bakalan di blacklist. Bukan masalah secara global, ini secara penyalur tenaga kerja. Karena beberapa kasus perusahaan itu memang ada yang menutup Indonesia, memblacklist Indonesia supaya tidak ngambil dari LPK sekolah Indonesia, dia lebih beralih ke Myanmar, Thailand, Mongol sekarang seperti itu. Jadi bukan secara big, secara sekolah ini memang udah sering terjadi seperti itu. Tapi mungkin ini nih pemahaman orang-orang merasa, wah ini gimana nih, saya ini gak jadi ke Jepang ini, Jepang bakalan ngenutup Indonesia ini. Enggak kayak, karena Jepang itu memang butuh orang asing. Kalau nggak ada orang asing, Jepang nggak akan hidup. Karena kalau Rian main ke Jepang agak lama, main ke pabrik itu rata-rata itu yang kerja itu anak-anak muda, pasti orang asing. Orang asing. Iya, orang tua, nenek-nenek kayaknya dia tuh kerjanya lambat, sudah seperti itu. Wow. Jadi ekonominya nggak gerak nih kalau nggak ada orang asing masuk. Jepang kan bisa dibilang lagi di tahap penuaan demografi ya Bang. Penurunan kayaknya. Jadi orang-orang yang akhirnya dominan tuh mulai menunjukkan penua. Jadi dia masa udah nggak produktif lagi lah. Anak-anak mudanya mungkin makin kurang. Terus lihat di beberapa sumber mereka butuh tuh sekitar 800.000 pekerja baru asing gitu. Ya. Nah, dan penasaran akhirnya memilih Jepang. Tapi kenapa Jepang? Karena rezekinya di Jepang kali ya. Rezekinya di Jepang. Karena apa ya? Pertama satu kan karena beberapa keluarga ke Jepang pulang sukses. Itu salah satu faktor juga. Dan Jepang kan dikenal aman. Dia itu pemerintahnya peduli dengan bukan cuma sama rakyatnya, mau orang asing pun orang Jepang tuh tanggung jawab. Yang pemerintahan yang resminya ya. Tapi memang kita ada saja oknum-oknum pemerintah mereka juga, bukan pemerintah ya, beberapa perusahaan yang tidak membayar gaji, ada pembulian, ada seperti itu. Tapi tindakan tegas dari pemerintahnya itu ada, nyata. Nah itulah yang bikin, ini kalau di Jepang nih, aman ini. Gue ketimbang pergi ke, mana itu? Kasus, Kamboja apa mana itu? Yang di, sampai ada pembunuhan gitu. Daripada gue ke sana, mending gue ke Jepang. Nah itulah yang bikin saya juga tuh, ini di Jepang aman. Kita itu digaji sesuai kerjaan kita. Besar gaji kita itu sesuai kerjaan kita. Standar hidup di Jepang kan lumayan cukup tinggi kan, tinggi Bang? Banget. Terus aku lihat beberapa iklan, gaji supir bus di Jepang berapa ratus juta gitu per tahun. Terus kayak semua orang excited. Padahal ada sesuatu nih yang kayaknya nggak dijelaskan. Nah ini perlu dia. Nah ini saya kasih tahu nih. Jadi banyak orang kemakan hoax ya sama gaji. Sebenarnya nggak gitu gaji orang.
itulah kenapa beberapa sekolah, beberapa agensi itu selalu mau mencari murid itu dengan memancing dengan menyebut nominal gaji. Dia memang nulis 25 gaji per bulan, tapi dia kan tidak detailkan tuh apa yang dia terima dari 25 itu. Misal memang di kita tertulis 25 atau 20, tapi pas kita nerima aslinya nggak segitu. Itu dipotong listrik, dipotong asuransi, dipotong pajak, dipotong bayar rumah, semua itu paling balik ke kita 10 juta. 10, 11, 12 juta lah kita dapat kalau yang magang ya. Tapi secara kita semakin kita lembur, semakin gaji besar, semakin besar potongan. Jadi semakin sedikit lembur, sedikit potongan. Tapi yang kita terima pokoknya ya itu doang, 12, 13. Tapi memang ada yang kasusnya itu sampai 25, tapi itu kerjanya itu kayak kuda itu. Kerja malam, masuk pulang pagi tidur. Kerja gitu ya sebulan. Itu bisa tembus ada bahkan sampai 30. Tapi tidak mungkin dia bakalan terus continue 30, 25 enggak. Saya nggak pernah dengar gitu. Tapi harga rumah di sana mahal kan? Mahal. Jadi kalau di sana itu, kalau di Jakarta ya itu hanya hampir sama kok sama di sini. Kalau satu kos-kosan kecil tuh 5 juta, 6 juta satu orang. Kalau di Tokyo itu bisa sampai 7 juta ya. 7 juta. Tapi kan rata-rata kalau kita kan Indonesia walaupun sempit ya, kita bisa tidur berdua nih. Jadi mereka bisa sharing bukan sharing profit, sharing untuk bayar gitu. Karena kalau di daerah-daerah pedesaan tuh ada sih yang 2 juta begitu. Cuman aksesnya jauh dari kota. Tergantung kita mau milih di mana, mau gaji besar, tapi potongan besar di kota apa di daerah terpencil, bayar murah tapi ya sepi. Abang kan bisa dibilang udah sangat lama juga kan tinggal di Jepang dan bahkan udah terpapar juga budaya-budaya Jepang, tadi bisa dibilang gampang marah. Nah, apa kesalahpahaman terbesar gitu? Mungkin kita sebagai orang Indonesia ngelihat Jepang, entah itu baiknya atau buruknya gitu, pakai kesalahpahaman aja ternyata. Ya, jadi kita itu terlalu banyak termakan drama ya. Drama apalagi Jaaf seperti itu kan, yang kasus-kasus di kereta asal itu pernah ada kasus loh. Mungkin dia karena keseringan nonton film porno, Jaaf. Di film itu kan memperlihatkan seolah-olah megang cewek bebas aja kan. Itu pernah case-nya tuh dia keluarin buka celananya di kereta itu, ketangkep dia, dikira itu memang kayak bener. Bodoh banget orang ini. Anjir. Tapi memang kalau kita pernah naik kereta itu, kalau kita lihat, kita image kita udah langsung sana. Bukan jorok ya. Ini kayak di film tuh ya. Langsung kebayang. Iya, tergantung lu bisa nggak ngehandle nafsu gitu kan. Karena memang Jepang tuh kalau bikin film itu seperti nyata banget dia bikin. Saya di lingkungan tempat tinggal, 5 kalau ketemu itu sama 100% kayak di film. Tergantung kamu sadar apa enggak ini. Ini gue di dunia nyata ini, jangan macem-macem gitu ya. Terus masalah kerja. Mungkin pernah nonton filmnya Doraemon, Shinchan, itu gimana bapaknya kerja pulang mabuk gitu kan. Itu memang nyata itu. Itu nyata. Jadi misal bersuami istri. Suami istri, istrinya bangun subuh, masain, kasih suaminya kerja. Pulang larut malam. Enggak nyampe rumah mabuk dulu. Misal pulang ya berantem sama istri. Pergi mabuk. Kadang dia enggak pulang ke rumah loh. Dia tidur di stasiun. Dia tidur di emper-emperan. Emper-emperan itu nyata. Nyata, muntah-muntah, tidur di pot bunga, tidur di aspal, itu nyata. Kalau Rian pergi hari Jumat, pulangnya Sabtu subuh, itu banyak banget orang tidur di jalan itu. Mau cewek, mau cowok, semua tiduran di sana tuh. Overwork, ada yang kerja Jumat Minggu. Ada kemarin yang guru, ada kasus sampai meninggal kan, karena orang Jepang itu susah bilang tidak. Disuruh hai, padahal lelah. Mau kamu kerja ya? Siap. Padahal stres. Terus dia itu, orang Jepang tuh pinter nyembunyiin perasaan yang sebenarnya itu. Segimanapun dia
hajar sama bosnya, dia misal di belakang, dia ke depan kita itu bener-bener mukanya lain tuh. Senyum, wah ini padahal aslinya itu bisa nusuk tuh. Parah banget dia. Itulah kenapa dia paling nyalurin dirinya tuh minum sampai mabuk, akhirnya kan tidur kan, bangun kerja lagi gitu aja terus. Orang Jepang tuh memang kalau udah kontrak, harga diri nomor 1, balas budi. Kalau soal masalah berutang budi itu paling anti dia. Contoh, saya pernah kasih adiknya istri saya baju, karena kita kan orang Indonesia suka ngasih nih, kasih barang, kasih baju, itu dianggap suatu beban tau. Kalau lu kasih dia 2 juta, 3 juta, dia harus balikin nominal yang sama. Padahal kita nggak ngarep kan, itu kan keluarga ya. Beliin baju 2 juta apa. Besoknya dia suka apa ya? Suka baju ini, dibeliin dengan sesuai nominal itu. Itu rasa sungkan atau apa, Bang? Ya karena dia nggak mau berutang budi. Jadi dia memang, sampai istri saya bilang, kamu jangan ngasih sesuatu ke dia. Kita kan ada uang, rezeki, ya kasihlah keluarga kita. Enggak, lu nggak paham. Ini akan jadi beban buat dia. Dia nabung kerja loh untuk balas budi, untuk gantiin kita itu loh. Kan aneh ya. Padahal kita kasih minta, dibalas gitu. Allah, nih orang Jepang kok gini banget, kita bilang. Apalagi ngasih jajan ke anak-anak kecil itu. Lu jangan ngasih sembarangan. Nanti mamanya pusing nanti gantiin buat anak kita gitu. Saya itu ikhlas. Kalau ya gue tahu niat lu gitu, tapi jangan begitu. Saya sering masalah-masalah seperti itu, budaya seperti itu sama istri sering cekcok. Kadang makanya ngasih diam-diam. Itu anak lu kasih sakit perut, dia nelpon polisi, kita bisa dituntut. Kan sampai gitu ya. Nah itulah saya masih shock culture-nya itu sampai sekarang. Oke, menarik. Sekarang Rian pengen ngomongin soal cerita keluarga nih. Dan abang bertemu Kak Haruchan ya namanya ya. Itu pada saat main game online. Nih, itu gimana bisa tiba-tiba ketemu, dan ceritain deh Bang, gimana sih sulitnya berkeluarga, terutama kita orang Indonesia terus ke Jepang. Jadi saya ketemu istri memang di game Ameba Pig dulu, Ameba Pico kalau di sini. Dan saya bertemu dia itu setelah saya 6 bulan di Jepang. Kenapa? Karena saya merasa kesepian dulu. Saya nggak bisa bahasa Jepang. Saya main game itu sebelum saya ke Jepang, karena game Jepang. Saya belajar bahasa Jepang dari sana. Nyampe Jepang 6 bulan nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa keluar. Buka lagi lah game itu. Ketemulah sama dia. Karakternya dia itu baru new banget. Saya baru. Saya lama. Semua orang yang sedekat itu, kan biasa tuh di karakter ada yang udah pakaiannya keren-keren ya. Pasti jauhin kita semua. Terus dia ini enggak. Dia respon. Waktu itu ketemu di taman. Konnichiwa, selamat siang, halo, dia bilang. Ngobrol lah, terus dia nanya, kok bahasa Jepang lu aneh sih? Kan kita nulis nih. Terus saya jujur, saya belum bilang kalau saya orang asing. Saya bilang, saya masih tutupi kalau saya orang asing. Takutnya kalau bilang dia kabur. Akhirnya saya bilang, saya orang Indonesia. Pantas bahasa Jepang lu aneh, katanya gitu. Iya, kok ada orang Jepang, orang asing main game ini? Iya, akhirnya dari sana penasaran. Kamu kenapa main nih? Saya pengen belajar bahasa Jepang, saya bilang. Akhirnya saya mulai kenal di situ. Terus dulu zaman Skype. Minta Skype dulu dong. Malas ngetik-ngetik terus Skype. Mulai dari sana nelpon, tapi nggak nunjukin muka. 1,5 tahun saya nggak lihat muka istri saya. Cuman dia yang lihat muka saya. Tapi itu statusnya udah pacaran atau masih PDKT? Enggak. Masih PDKT. Memang benar-benar masih asing. Guru dan murid, dan jaraknya itu 1,5 tahun nggak bisa lihat mukanya dia. Jadi saya ngomong sama layar doang, sambil saya bawa buku belajar bahasa Jepang, ngasih tahu kan gitu. Dan akhirnya mulai kita lama di Jepang 1 tahun, mulai berkembang bahasa, mulai teman mulai banyak, mulailah saya tinggalkan dia. Ngapain saya urus dia? Saya nggak pernah ketemu kan. Diajak ketemu nggak mau, nunjukin muka nggak mau kan. Akhirnya mulailah cuek tuh. Dia yang ngerespon. Dia ngejar balik lagi. Maksudnya kan dia aneh kan. Kan saya setiap hari ngabarin. Ohayo gozaimasu, sudah makan. Kan orang Jepang nggak gitu. Orang Jepang pacaran tuh ohayo gozaimasu. Kamu udah makan belum? Gak ada orang Jepang pacaran kayak gitu. Udah tidur belum? Nggak ada begitu-gitu. Apa sih lu diblokir langsung mau pacar? Gimana gitu? Budaya pacarannya berarti? Gak ada gitu-gitu.
kok kamu gak balas gua sih gini-gini. Gak ada orang gitu. Karena kita paham. Saya mulai paham setelah kalau kita udah kerja. Kalau kita aja gak bisa ngatur diri kita, apalagi dia orang Jepang. Nah dari sana kita mau date. Misal dalam 1 bulan, tentuin tanggal dari sini. Lagi 2 minggu dia tanggal ini di sini. Nah dari sana baru bisa ketemu. Gak bisa kita ujung-ujung keluar yuk malam. Gak ada gitu, gak ada cerita orang gitu tuh. Orang gabut aja yang bisa gitu tuh. Gak ada malam mingguan gitu kan? Gak ada malam mingguan, gak ada malam manu dia sana. Janji-janji mendadak. Akhirnya malas ngurusin istri kan. Malas gue ngurusin orang ini. Akhirnya saya tipu dia dulu. Lu gak mau ketemu sama gue mau pulang nih ke Indonesia 2015. Padahal pulang 2016 ya. Mau enggak ketemu. Bilang enggak dibalas kan. Oh ya udah gak mau kayaknya nih. Dia datang, dia kan jauh. Kalau saya Jakarta, dia di Bali. Jauh saya dulu. Akhirnya dia ke Tokyo, pas tugas kerja lewat stasiun saya, dia bilang, "Kamu di mana?" Waktu itu saya lagi giling padi di dekat stasiun sama istri bos saya kan. Ini pertama kali ketemu? Pertama kali ketemu. Aku mau lewat stasiunmu nih, turun di sini. Oh, dia enggak bilang itu. Aku ada di taman, namanya ini. Kamu ada waktu nggak? Saya lihat di map. Nah, lah kok di sini? Saya bilang gitu. Kamu di mana? Aku di rumah. Padahal lagi di stasiun giling padi kan. Kamu bisa kesini nggak? Bisa. Tunggu sebentar. Padahal udah celingak-celingak nih. Kayaknya ada di sini. Ini dia kayaknya. Kan karena dia tahu saya kan. Saya nggak tahu dia. Pasti saya ketahuan kan. Kamu di mana? Di taman ini. Saya cari sana. Mana sih? Gimana cara tahu orang kita nggak lihat mukanya? Ya udah kalau gitu kamu ke pos polisi ya, saya bilang itu. Dia ke pos polisi. Nah saya tahu kan di pos polisi ada tangga nih. Saya lewat atas nih. Tapi abang nggak takut ketipu gitu kan? Iya enggak. Pokoknya saya pikir gini. Gak ada pikiran. Kalau dia cantik, gue yang malu. Kalau dia nggak cantik, yang penting jadi temen. Mikir gitu kegeran ya. Paling gue yang dibuang mikir gitu kan. Tapi mikir kan 1 tahun gue udah ngobrol dia udah tahu muka gue, bentuk gue kayak gimana kan. Masa sih malu gitu kan? Masa aku malu kan? Ya jos aja gitu kan. Cuman penasaran orang ini kayak gimana sih? Kamu di mana? Di pos polisi. Oke, tunggu. Aku bentar lagi. Padahal udah di pos polisi nih di atas. Pas lihat ke bawah, masa dia ini? Taylor Swift. Wih. Masa dia sih nih? Kamu yang mana? Ini aku duduk di. Oh iya. Sudah ini. Ayo buruan mau ketemu apa enggak katanya. Wih udah malu nih. Kalau gue ketemu, gue dihina-hina nanti nih. Kalau nggak ketemu rugi. Tapi dia udah lihat muka aku kan. Ya udah deh, beraniin diri. Pas keluar dilihat, dia udah bilang langsung dipanggil. Nggak bisa ngomong, diem gini. Matung ya. Diem. Rambutmu bagus, keribuan. Rambut bagus, asli. Gue bilang, kok kamu diem dingin? Gue bilang itu kedinginan. Gue bilang, kenapa katanya kamu ketemu? Dia bilang, iya. Dia bilang, udah lihat aku kan? Gimana katanya? Ya, cuman ya hai, iya. Ya udah aku pulang dulu. Tinggi banget ngelihat. Udah lihat kan dia? Tinggi banget orang ini. Akhirnya mau mikir pacar, ini nggak mungkin banget kalau begini langsung, kan. Udah langsung ngerasa ini ada gap gitu. Ini udah kayaknya ini mustahil. Tapi Rian penasaran Bang, kayak pernah nggak nanya perasaan atau perspektif istri? Dia nembak saya bro. Hormat. Tapi gini cara nembak bukan. Jadi dia pas ketemu ngasih jajan. Terima kasih sudah ketemu sama saya. Ini pertemuan pertama tadi. Pas saya jalan dia ngechat. Terima kasih udah mau ketemu. Langsung respon. Ternyata dia orangnya nggak sombong gitu kan. Nah mulai dari sana mulai perbaiki hubungan kan. Kok nggak pulang-pulang? Saya bilang kan. Ternyata saya emang bohong kan. Saya bilang saya bohongin kamu biar bisa ketemu. Nah mulai dari sana perbaiki hubungan. Mulai sering ngobrol. Dia mulai datang ke kota saya. Ketemu juga nggak pernah lama tuh. Abang di Osaka ya? Saya di Tokyo. Tokyo. Dia di Fukuoka. Ketemu juga sebentar, say hi, ngobrol bentar, pulang. Yang paling bikin dia nggak lupa sama saya itu waktu saya pernah ngasih dia gelang. Dulu waktu kan sudah saya bilang kan, orang Indonesia itu seneng ngasih apapun ke orang lain. Jadi kita itu punya gelang khas Lombok. Jadi waktu dia datang, saya pulang nih, saya mau ngasih malu. Tapi kalau gua nggak kasih nanti minimal
Kan saya pernah ngegayet nih. Ya. Saya tahu banget cara orang kalau dikasih sesuatu pasti dia ngehargain banget. Dia nggak dilihat nilai apa yang dikasih ya. Itu gelang juga kan memang karena kebesaran nih saya kan nggak cocok. Jadi daripada saya buang, gue kasih dia aja kan. Saya pulang. Kasih nggak ya, saya bilang. Saya kejar dia. Haruna, saya bilang. Nani, dia bilang. Saya pegang tangannya. Lah. Saya pegang. Apa ini? Dia bilang. Ini buat kamu kenang-kenangan biar kamu ingat sama saya. Nangis dia. Nangis. Terus dia pulang, arigato, nangis kan. Nggak sih dia nangis gitu, cuman berkaca-kaca gitu. Akhirnya dia pulang. Dari sana dia mulai penasaran terus. Dia, kenapa kamu ngasih saya? Itu aja dia tanya. Kita bilang, gue suka sama lu. Kita udah mikir gak mungkin dia suka sama saya. Kita kan tahu diri kan. Ya karena biar kamu ingat sama saya, itu aja kita bilang. Akhirnya itulah yang bikin dia penasaran. Lama-lama sering ketemu, setiap saya ketemu ada aja saya kasih. Entah itu jajan, apa, perhatian. Kalau jalan di jalan besar, cuman nggak usah jalan sini, di sini awal ada mobil, itu poin udah meleduk-leduk tuh. Dia udah, wah ini cowok walaupun kurus kecil, bahwa jiwa pemimpinnya luar biasa, tinggi banget. Dia bilang itu. Nah dari sana dia bilang ini pertama kali dia ketemu dia bilang, tapi masa sih, gue bilang iya, itu biasa aja menurut kita. Naluri seorang lelaki memang seperti itu kok. Enggak, ini lain. Orang cowok Jepang itu enggak romantis. Kaku. Jadi kita itu kalau Rian mau kalian mau cari cewek Jepang tuh cepat banget. Kita ngegombal jago banget. Ini cerita menaklukkan hati cewek Jepang. Tapi sekarang tinggal kalau di Jepang? Di Kyoto. Oh, sekarang udah di Kyoto. Oh, dan bersama istri. Istri sama anak. Sekarang udah ada anak. Ceritain kesulitan berkeluar dari Jepang, Bang. Masa-masa pacaran memang paling indah. Paling indah. Jadi keluarga. Jadi memang masa-masa indah itu ada masanya. Pas berkeluarga mulai nih, saya rasa bukan orang Jepang doang, orang Indonesia pun walaupun sesama budaya pun pasti gonjang-ganjing kan. Apalagi sama orang Jepang. Tapi sebelum mau nikah sama kita itu kita harus minimalisir segala sesuatu yang kira-kira mungkin bakalan jadi problem nanti pas nikah. Pertama, kalau lu nikah sama orang Jepang, uang dipegang istri. Kan jadi leader di rumah tangga itu istri. Semua yang ngatur tuh istri. Saya nggak suka, saya sampein. Saya nggak suka itu. Jadi saya nggak bilang saya leader. Tapi memang kalau di Indonesia di agama lelaki adalah leader. Tapi saya sesuaikan. Tidak ada leader, tidak ada yang saling kita jalan bersama. Kita balance lah gitu semua. Akhirnya kita sudah ngomong itu dulu baru nikah. Walaupun kita sudah cerita gitu, ya namanya rumah tangga ya, apalagi orang Jepang. Yuk tuh, cobaannya berat banget ya Allah. Ingat lagi yang milih nikah sama orang Jepang kan lu. Kata ibu, iya, ya harus jalani. Harus kamu jalani, apalagi masa-masa waktu punya anak. Itu berat banget ya Allah. Saya bilang ini benar kata-kata orang, ini banyak kasus cerai. Yang kasus cerai, nikah nih, punya anak, anaknya diambil, suaminya dibuang, dideport, di blacklist di imigrasi, nggak bisa ke Jepang. Banyak seperti itu, istrinya dibuang. Karena orang Jepang itu memang memperhatikan rakyatnya. Orang Jepang berantem sama orang asing, ya orang asingnya di-cut gitu. Nah itu selalu membayangi saya tuh. Jadi apalagi sekarang kan punya anak. Kalau seandainya gue berantem gak sabar, terdibuang anak gue gimana? Agamanya gimana nanti? Dia udah dilahirkan secara Islam, dibawa ibunya juga kan baru mu'alaf, belum terlalu paham agama, terus dibawa makan nanti lain-lain gimana kan? Nah itulah yang bikin kuat untuk menjalani hidup ini sama orang Jepang. Jadi alhamdulillah sambil kita ajarin agama. Alhamdulillah walaupun bumbu-bumbu berantem pasti ada sih. Berat banget, tolong jangan kalian tiru ini. Berat tapi ya mau gimana ya? Berat banget. Serius berat banget. Dan ya itu tantangan terbesar juga. Cuma ada perubahan pasti ketika memulai YouTube. Ini abang juga belum cerita kenapa bisa tiba-tiba bercerita di YouTube dan
akhirnya kan setelah berkeluarga kontennya pasti agak berbeda. Betul. Boleh diceritain. Jadi dulu waktu saya mau nikah sama istri saya kan saya dipanggil pakai visa holiday untuk nikah tok. Seminggu di Jepang langsung nikah. Jadi cari halal dulu nih. Jadi 3 bulan nggak boleh kerja tuh. Visa holiday yang 3 bulan. Saya ngapain ya 3 bulan sini kerja nggak boleh. Waktu itu YouTuber kan masih dikit sama masih si Jerome aja kan sama siapa itu. Basic gue kan gaet ya. Ketemu orang cepet akrab nih. Interaksi kan enak. Bahasa Jepang ya masih lah bisa-bisa standar lah gitu. Sebenarnya walaupun bahasa Jepang kita kurang, tapi cara kita mengservis bagus, orang Jepang nyaman juga kan. So, saya lihat beberapa video daripada gue gabut bikin video ini ya. Bikin lah, lihat karena ada beberapa contoh YouTuber baru bikin, diajak bisa, kenapa gue nggak bisa bilang gitu. Oke, coba bikin, pertama kenalan sama anak-anak. Yang ngomen seneng. Waktu itu padahal kan bisa aja bikin sama keluarga saya, sama istri kan. Tapi saya bikin, ya udah sama gue aja sendiri nih, bikin. Ternyata memang awal-awal itu nggak langsung meledak. Ada satu video istri saya waktu dia makan di Sushiro sama saya itu saya videoin. Dia nggak tahu kalau saya main YouTube. Dia nggak tahu kalau videonya diupload di sosial media. Aku kan ada di Sushiro itu ada nanti saya rekam dia gini-gini kan. Karena dia nggak tahu bakalan diupload. Saya rekam lagi makan apa. Akhirnya saya upload. Meledak viewernya itu. Langsung zaman dulu langsung sehari 250.000 kan besar banget dulu. Follower langsung berapa naik 40.000 berapa itu ribu. Wah, buset. Banyak banget ini ternyata kalau upload sama saya bilang gitu kan. Tapi istri saya nggak suka di upload kan. Ini kalau viral atau besar nanti diketahuan nih. Dia nggak tahu memang dulu karena yang nonton Indonesia aja. Saya login lah pakai HP-nya dia di iPad, login YouTube saya kan. Lupa logout. Pulang kan karena baru ketahuan dia nonton YouTube saya. Kok ada dia di situ nelpon marah-marah. Kamu ngapain upload saya gini? Udah hapus katanya gini-gini. Wow, marah besar waktu itu. Aduh, gimana ya bikin langsung. Nggak apa-apa kok, nggak ada yang nonton, gimana lihat itu kenapa koknya hapus, saya nggak mau tahu katanya. Ditutup TV. Mikir saya, aduh ini viewernya besar lagi saya pikir kan. Orang yang ngomen positif juga kan. Aduh, ini aja deh, lain kali nggak saya akan upload kamu lagi. Saya bilang, saya rayu. Akhirnya janji awas kamu upload saya lagi, itu terakhir. Dia bilang siap, saya bilang itu. Dari sana dah mulai saya sering gimana cara gue mempertahankan viewer ini supaya nggak kabur ke dunia lain. Cobalah. Ya, yang namanya viralnya di situ, orang pasti nungguin itu kan. Mana video lu sama istri lu? Mana dong kita pengen gini. Waktu itu saya nggak tahu kalau konsumsi family vlog tuh begitu bakalan rame, menjual banget. Saya memang nggak tahu dulu. YouTube saya nggak tahu. Saya videoin sama orang lain. Viewer langsung gini. Tapi ya lama-lama kadang-kadang berapa kali tuh walaupun istri masuk itu nggak selangsung gini, nggak, paling tipis lagi sama istri nih udah tutup lagi sama istri udah cuman gitu sebatas itu doang. Itu berjalan 4 tahun lebih baru dia mulai mau di video. Saya penasaran, apa perbedaan yang mencolok antara netizen Indonesia dengan netizen Jepang, Rian? Sebenarnya sih sama aja ya. Mungkin karena kita hanya membaca, kita kan ngerti nih komennya netizen nih, wah gila komennya netizen serem-serem. Seandainya kalau netizen Indonesia bisa baca itu komennya orang Jepang, itu nyinyir juga itu. Samanya semua nyinyir tuh, ngata-ngatain, ngehina-ngina. Cuman kan karena kita nggak bisa baca bahasa Jepang ya, jadi kita antang-antang aja nih ngomen apa orang ini. Sebenarnya saya bilang hampir sama, cuman yang bikin beda influencernya. Kalau influencer Jepang kan dibully bunuh diri gitu kan. Kan ada kan kasus petinju boxer tuh kalau nggak salah tuh dibully di Twitter bunuh diri gitu. Kalau kita kan lain, santai aja. Kalau kita biasa tiba-tiba klarifikasi dulu terus hilang, dapat endorse terus sengaja mancing keramaian gitu. Dapat endorse. Cuma pasti ya nggak ada lah komen-komen SDM rendah.
Kak Jepang itu nggak ada lah yang begitu-gitu. Tapi ini cukup ramai juga kan kemarin, kayak ada beberapa postingan abang yang viral terutama baru-baru ini, terus kayak disangkut pautin dengan beberapa pihak padahal abang sebenarnya nggak ngomong seperti itu. Ngerasa risih gak? Ya saya ya lucu aja, kok ada ya, kok bisa ya, mikir gitu kan, sampai bingung kok nggak dibahas, kok marah gitu kan aneh. Kalau memang nggak ngerasa ya ngapain marah ya, nggak disebut ngapain marah. Tapi netizen memang ngebentur-benturin kan. Kita nggak bisa klarifikasi satu-satu. Oh, saya nggak pernah bahas ini, saya memang nggak ini. Akhirnya kan dari kita sudah ngomong sama orangnya, kita sodang sama TV semua ngobrol bahwa saya tidak pernah menyebut mereka dan tidak ada pernah langsung memfokuskan ke mereka. Ya secara pribadi ya lucu aja saya pikir. Karena memang nggak bahas kok rame gitu kan. Yang bikin rame mah netizen kan. Ya. Iya lucu aja sih. Kayak diadu domba gitu ya. Iya kayak diadu kok ini kok bisa ya cuman gitu doang sih. Ya. Makanya salut banget dengan sebenarnya apa ya, susah gitu jadi influencer, jadi content creator, apalagi posisinya kita sedang berada di negeri orang lain. Ada cerita gak ketika Kak Dian tuh ngerasa mentalnya ditempa banget di Jepang? Kayak anjir ini susah banget gitu. Apa ya? Jadi apa ya? Paling berat tuh sebenarnya di dalam berumah tangga di Jepang itu. Mungkin bagi yang belum berumah tangga belum ngerasain, tapi kita ambil contoh di kerja di pabrik lah, kerja hubungan antara orang Jepang, bukan sama istri doang. Jadi dalam lingkungan pabrik itu, mungkin saya rasa di negara manapun sama ya. Ada seorang penjilat kah? Ada orang yang suka ngebully temennya kah? Ada orang yang suka ngecengin temennya, itu pasti ada. Apalagi di Jepang. Kalau di sini kan kita digituin, pulang aja ke rumah. Kalau di sana mau kemana? Jadi kita itu di Jepang tuh bener-bener sendiri. Fighter tuh solo anu lah. Kita di Jepang kalau bahasa Jepang kurang, orang Jepang yang bener, orang Jepang salah pun bisa bener. Karena kita nggak paham. Karena kita diadu di perusahaan. Saya dulu di perusahaan tuh sama orang Jepang tuh sering berantem. Ya masalah kerjaan. Orang Jepang nggak mau kerja loh. Dia kerjaan yang berat dioper ke orang Indonesia, ke orang asing. Faktanya gitu. Iya, dia faktanya gitu. Dia nyuruh kita untuk kerjain ini bla bla. Dengan alasan sorry gue lagi sakit, maaf ya lagi. Kita kan tipe orang nggak bisa nolak nih. Apalagi di negeri orang. Iya, kita kan sadar diri gue kesini mau kerja, jadi kita hai bisa kamu lembur ya bisa, cuman gitu doang kan. Mental untuk ngelawan tuh nggak ada. Pertama karena bahasa kita kurang, koneksi kita kurang, kemampuan kita untuk ngelawan dia juga nggak. Nah itulah yang bikin stres. Mau izin cuti pun malu, mau izin Sabtu Minggu libur pun malu. Jadi kan lu bisa kerja Sabtu Minggu, padahal nggak bisa nolak. Kita sakit kerja. Saya pernah dulu sakit, saya pernah ngalamin juga. Saya sakit, saya kerja loh. Sudah mau muntah, tapi kok gue gini ya? Terus orang Jepang itu nggak mau tahu dia lu mau ngapa. Yang penting kamu kan tadi bilang iya, ya udah jalanin. Kalau yang peka mah ada, kamu sakit ya udah istirahat. Sana dah lapor sama polisi sama bos. Nggak apa-apa, kita kuat kok. Nah rasa nggak enakan itu yang bikin berat banget di Jepang. Budaya kerja itu budaya kerja yang berat, rasa mau nolak itu yang berat. Kalau memang nggak bisa bilang nggak bisa, kalau bisa ya bisa gitu. Tapi ada cerita WNI, kan jumlah WNI di sana, Rian lihat datanya tuh makin banyak, bahkan meningkat berapa ratus ribu sekarang. Ada cerita gak akhirnya banyak yang milih menyerah dalam perjuangannya gitu, entah dalam bekerja, kabur mungkin gitu. Ya apapun itu. Banyak yang kabur. Kalau dulu ya, kalau pejuang dulu, karena mungkin media sosial belum sebegede ini kan. Kasus-kasus negatif, kabur mungkin jarang orang tahu karena nggak diekspos. Kalau sekarang kan aneh. Kabur pun diekspos di TikTok. Lagi kabur nih, kerja ilegal ini. Nih orang kok gini ya?
kayak aneh gitu, kayak hal-hal negatif tuh merasa bangga gitu diupload di sosial media. Padahal itu memalukan. Iya, jadi rata-rata anak ini terlalu mudah ke Jepang, terlalu mudah cari kerja, mudah pindah. Jadi jiwa juangnya itu kurang. Resiliensi. Ya? Jadi gue kontrak 3 tahun, ya udah gimana pun gue hajar, komitmen 3 tahun ya 3 tahun. Nah, mungkin peraturan Jepang yang terlalu menggampangkan orang asing datang ke Jepang ini. Sekarang kan ada visa Tokutegino namanya, itu bisa pindah-pindah kerja kan. Nah, mungkin atas dasar itu pun mempengaruhi anak-anak ini. Malas ini pindah situ aja. Malas sih pulang dulu ke Indonesia. Kan bisa seperti itu kan. Coba seandainya peraturan kayak dulu, mungkin nggak akan bisa itu. Wow. Dan kita bisa lihat sekarang akhirnya ada beberapa berita juga yang pemerintah Jepang itu ingin lebih memperketat lagi. Terus kemudian ada wacana juga sebagai agenda nasionalis kayak Jepang First. Japan First. Ya, itu menarik. Akhirnya Jepang juga mungkin akhirnya sadar gitu dengan beberapa tenaga kerja asing yang mungkin tidak sesuai dengan standar yang mungkin dibutuhkan atau tidak mampu beradaptasi di Jepang. Nah, bagaimana kalian melihat fenomena ini gitu? Apakah ada relevansinya dengan ngebangun LPK sendiri? Nah, jadi sebenarnya ini ada hal positif, ada plus minusnya gitu ya. Lebih ke plus minus. Pertama, plusnya itu pemerintah Jepang atau pemerintah Indonesia itu diharapkan lebih selektif mengirim orang-orang yang datang ke Jepang. Itu poin bagus ya. Minusnya itu kurangnya kuota. Jadi kuota untuk kirim tenaga kerja ke Jepang itu kan akhirnya karena lebih diseleksi, kuotanya pasti dikit kan. Jadi kasihan anak-anak yang sudah belajar lama, sudah mengharap akan pergi ke Jepang, peraturan visanya diperketat. Yang dulunya bisa keluar 3 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, bahkan ada yang ditolak. Itulah minusnya. Tapi kalau kita lihat positifnya, bagus juga. Jadi orang-orang yang benar-benar resmi, berskill, tahu budaya Jepang, bahasa bagus, datang ke Jepang, saya rasa itu ya menurut saya juga berdampak ke saya. Tapi saya anggap ini adalah ini tantangan buat sekolah saya untuk mengirim orang-orang yang lebih premium, lebih selektif. Seperti itu sih saya. Lalu sampai sekarang masih betul-betul mengedukasi juga betapa memang sulitnya ketika kita memutuskan ingin bekerja di luar negeri. Ada kecemasan tersendiri Kak kepada orang-orang yang akhirnya memilih untuk merantau ke Jepang tapi benar-benar belum siap gitu. Dalam hal mental atau gimana? Dalam hal mental, bahkan dalam hal ya kita bisa ngelihat hari ini banyak sekali orang-orang yang pengen kabur aja dulu tapi belum nyiapin hal-hal dasar gitu. Ada uang tapi mentalnya nggak ada. Nah, itu parah banget. Jadi sekarang itu mudahnya ke Jepang dan modal 35 juta berangkat. Nah, itu sangat disayangkan sekali ya. Budaya nggak paham. Bahasa kurang, tapi uang ada. Itu berangkat juga itu. Ada beberapa case seperti itu. Ada yang budaya paham, bahasanya jago, uangnya nggak ada. Tapi yang lebih parah itu. Yang ada uang nggak tahu budaya. Yang penting sampai sana kan dia ngerasa nggak ada yang perlu ditakuti, nggak ada perlu yang diikuti peraturan seperti itu. Jadi saya takutnya ini anak-anak seperti ini semakin banyak di sana. Jadi kalau bisa pemerintah lebih selektif lah. Bukan cuma masalah uang yang dikeluarkan ya. Jadi lebih selektif dalam ngirim, budaya, bahasa itu harus dipertingkatkan lagi. Karena parah banget deh. Nanti takutnya bikin onar nanti di sana itu. Kan udah bikin onar beberapa oknum ya. Jangan sampai lebih besar lagi. Nah, gimana sih caranya agar kita seperti abang lah kalau Rian bisa bilang go global, kabur aja dulu tapi juga balik, tapi tetap menjaga identitas abang sebagai orang Indonesia, tetap cinta saya rasa abang balik ke Lombok. Gimana? Iya, seperti saya bilang kan kita orang Indonesia ya, lahir di Lombok lagi. Masa
pergi merantau. Kan tujuan pemerintah itu merantau ke luar negeri untuk memperbaiki negara sendiri. Itu kan slogan pertama saya ke Jepang. Ya. Sejauh kemanapun kalian pergi, tetap pasti keluarga atau kampung halaman is the best lah ya. Nah, saya pikir sekarang ini di Jepang ini kita tetap berjuang. Bikin usaha lah, restoran lah, bikin sekolah. Tapi tetap tidak lupa sama kampung halaman kita sendiri. Gue nggak mau kok sukses sendiri. Gue pengen, ayo yang lain, ayo berangkat ke Jepang sama aku. Karena contoh nyata udah ada. Maksudnya, kalian bisa contoh aku loh. Aku bisa loh ke Jepang dengan cara-cara seperti ini. Ya ini loh caranya dengan kita. Ini loh sekolahnya. Nanti aku bimbing kalian untuk bisa ke Jepang. Supaya nanti kalian itu bisa seperti saya juga. Minimal mendekati dan mungkin nanti bisa berangkatin yang lain juga. Gitu kan. Jadi itulah yang bikin sukses itu dibagi-bagi lah. Meskipun kalian sukses di negara orang lain, jangan lupalah sama negara kita sendiri gitu. Ayolah sukses bareng-bareng, ayolah merantau bareng-bareng, ayolah perbaiki negara bareng-bareng gitu. Tapi karena tadi saya memang berkeluarga di Jepang, ya di Jepang dulu lah. Sambil kita memantau Indonesia, sambil kita berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia, apa yang bisa kita bangun bersama, mungkin bukan di Lombok doang ya, di seluruh daerah, ayo. Yang mau silahkan, Rian mau, ayo kita ke Jepang. Menarik. Dan ini juga ada korelasinya ya dengan bagaimana Abang selalu ingin memberi kontribusi, terutama tadi ingin bangun sekolah. Nah sampai sekarang udah ada apresiasinya belum? Entah dari pemerintah, entah dari siapapun gitu. Dari yang paling apresiasi sih Ibu Menteri dulu, karena Ibu Menteri yang menyarankan, senang dengan ini. Terus dari Sekretariat Wakil Presiden juga senang, karena mereka itu memantau ke semua kegiatan yang saya lakukan. Walaupun mereka tidak langsung bersuara, tapi dia selalu memberikan saran. Lu jalannya ini, diarahkan secara dari belakang. Lu harus ke sini, lu ketemu ini, lu ke sini. Jadi saya sangat senang sekali diberikan dukungan walaupun tidak langsung bersuara jedar, enggak. Cuman walaupun sekedar saran-saran tipis, itu sangat berharga banget. Oh iya gini ya cara mainnya, oh begini ya gitu. Jadi arigato banget lah sama orang-orang. Wow. Tapi bicara soal pemimpin, ada nggak perbedaan yang mendasar nih soal bagaimana orang Jepang dan yang Abang tahu tentang Indonesia juga memandang rasa malu gitu, terutama soal tanggung jawab. Perbedaannya gimana? Kalau pemimpin ya, jangankan pemimpin ya, mungkin kita juga pribadi pun. Contoh, sebenarnya satu tadi kan sering gonta-ganti janji ya, jam ya, itu semalu banget sebenarnya. Mungkin wah ini kan baru balik dari Jepang, harus patuh waktuan. Wah ini kalau nggak tepat waktu nanti image langsung rusak. Itu udah penasaran banget. Apa istilahnya kininaru? Kininaru tuh gimana ya? Ini kira-kira gue nggak enak lah gitu. Nah, tahu diri. Terus balas budi, terus rasa malu yang tinggi. Contoh pemimpin, nggak usah deh pemimpin di perusahaan deh, contoh perusahaan saya deh yang kemarin, yang di Hasegawa namanya, perusahaan terakhir. Itu bos salah tuh minta maaf loh sama karyawan, ngumpulin, gua salah produksi, minta maaf, dia yang perbaiki, dia yang kerja lembur buat perbaiki apa yang apa namanya tuh barang yang dia bikin salah. Walaupun kita bisa kerja, nggak tanggung jawab gue, minta maaf. Jangankan bos ya, preman bisa bilang ya yakuza apalah, dia salah, dia minta maaf loh. Jalan di Tokyo, kebentur badan ini ya, dia tato atau kebentur. Dia minta maaf loh. Kita memang minta sorry, dia juga komen maaf gitu. Nggak ada yang ngapain yang nggak ada, saya pernah ketemu gitu. Makanya apalagi servis, kita paling seneng marahin polisi di Jepang.
polisi nggak akan berani tuh memukul kita di sana. Komplain. Oh, iya. Pokoknya ya, kalau polisi salah dalam menangani kasus atau ngurus sesuatu, kita marah, bentak-bentak, teriak di kantor polisinya itu, polisinya kicap semua. Diem. Ada videonya, nanti saya share kan. Dia dimarahi semua pimpinan, dia cuma diem. Maaf ini. Karena kasus apa itu ya? Anaknya meninggal. Dia ngusut kasusnya ini nggak nemu-nemu siapa yang bunuh anaknya ini. Padahal bukti-bukti sudah ada. Datanglah sekeluarga, mau marahin satu polres, dimarahin tuh. Pimpinannya diomel, nggak ada yang berani ngomong, diem. Mengakui, dia memang mengakui. Ya seperti itulah rasa malunya itu tinggi banget, harga diri itu. Tapi menurut Kak Dian, ada nggak hal-hal yang di Jepang tuh yang mungkin Kak Dian juga udah rasakan di sana yang mungkin bisa gitu diadaptasi, diterapkan di negara kita yang tercinta ini? Tiga hal budaya deh. Tiga hal deh yang kayak tadi ada rasa malu, oke lah. Sebenarnya banyak, tapi saya yakin bisa nggak? Contoh, buang sampah. Oke. Bisa nggak kita buang sampah? Nggak ngantri deh. Ngantri. Itu kan hal yang anak SD bisa lah. Anak saya yang umur 4 tahun aja bisa ngantri. Kita bisa nggak seperti itu? Hal-hal contoh seperti itu ya. Mungkin di kota-kota besar mungkin ada ya. Tapi kan kita kalau bisa semua ngantri. Kebersihan. Servis, penanganan secara kepada tamu. Itu bisa nggak? Saya rasa bisa, tapi gimana ya? Saya tanya Rian deh, bisa nggak orang Indonesia seperti itu? Contoh saya kasih, kebersihan, ngantri, tepat waktu. Udah itu doang deh. Harusnya bisa. Kalau pemimpin yang di atas nunjukin contoh yang baik. Rata-rata Rian juga selalu gitu. Bisa nggak ya budaya-budaya yang kita anggap buruk hari ini tuh benar-benar diamputasi gitu? Kayak contoh, rasa malu deh karena... Bisa, saya pikir bisa. Tapi harus dari bayi. Harus dari umur 2 tahun. Keluarga, dia dibentuk. Rumah. Ya. Harus dia dari umur 2 tahun tuh dibentuk karakternya sampai umur 6 tahun. Patuh, adab, etika itu harus dibentuk. Jadi kalau udah dewasa, jiwanya udah dari kecil tuh udah menempel terus. Dan di Jepang tuh udah dari kecil udah. Ya, dari kecil emang anak terus. Disuntik dari dia sebelum masuk SD tuh udah diajarin itu terus. Jadi udah ada dewasa dia udah paham. Ya, Rian penasaran. Ada satu filosofi gak yang selalu abang mungkin tekankan juga ke anak atau mungkin ke orang-orang budaya Jepang yang abang anggap tuh ini penting saya terapkan. Kayak ada satu yang saya suka di Jepang istilahnya kintsugi. Kintsugi kalau Rian ibaratkan tuh kayak cerita tentang guci atau apapun yang retak, pecah, tapi itu disambung lagi, tapi dikumpulin lagi, retaknya itu kemudian diisi dengan emas. Jadi dalam satu bentuk kesalahan yang kita lakukan tuh sebenarnya masih bisa dibenerin gitu. Kayak dibenerin dengan menempel beberapa bagian yang retak dengan emas sehingga nggak sepenuhnya rusak. Nah itu salah satu filosofi yang menurutku menarik. Walaupun masih terlihat retak ya. Ya. Filosofi ya. Seperti air aja sih. Ngalir aja seperti air aja. Jadi saya tuh bapak saya sih selalu bilang, kalau kamu dimanapun hormati orang lain dan jujur, itu aja. Dia jadi cuman itu aja pesannya beliau. Ya ikuti, kamu di mana ya ikuti. Bukan berarti mengikuti yang negatif ya. Kamu kan udah dewasa ya, jadi bisa memilah. Tidak semua harus kamu ikuti gitu. Ya ngalir secara jadi apa adanya, jujur, gak usah neko-neko. Hormati orang lain, orang pasti hormati kamu. Jika kamu menolong orang lain, suatu saat pasti nanti siapapun kita nggak tahu, bukan dari dia orang itu, pasti orang lain juga akan bantu kamu. Itu sih yang saya terapkan. Dan juga di mana bumi dipijak, di situ langit diruntuhkan. diruntuhkan juga bang, bahaya. Dijunjung ya. Dan dari semua pencapaian, popularitas abang juga, karya yang abang tunjukkan, kepedulian, kalau itu semua hilang,
apa yang ingin paling Kak Dian sisakan? Satu aja. Kalau itu semua dihilangin gitu. Kalau semua dihilangin, yang gue keluarga lah. Balik keluarga. Jadi saya nganggap YouTube ya. Saya tahu nih nggak bakalan permanen. Saya tahu YouTube ini nggak akan forever ya. Ya. Restoran semua. Jadi kita sudah ada space. Kira-kira kalau gue out di sini gue nggak stres banget gitu. Kalau ini nggak jalan, ini nggak terlalu sedih lah gitu ya. Ya, yang paling kita apa namanya itu? Apa tadi? Sisakan legasi ya. Jadi amal jariah kita pada orang-orang yang udah kita kasih tahu, yang mungkin orang-orang yang saya bahkan nggak tahu banyak orang yang berubah, banyak orang yang termotivasi dengan apa yang saya upload. Itu saya kaget banget. Bertemu berkat video abang, saya termotivasi ke Jepang. Nah itu salah satu yang nggak bisa dihilangin. Pesan-pesan yang sudah kita sampein itu yang bikin mereka itu, ada loh orang berubah gara-gara aku. Ada nggak orang ke Jepang tuh karena dengerin saranku padahal aku nggak pernah ketemu. Jadi meskipun YouTube hilang, pesan-pesan kita itu masih kuat. Itu sih. Wow, cerita yang luar biasa. Terima kasih Kak Dian udah cerita di Cemas, cerita masyarakat, dan Rian sangat berharap akan muncul lagi Kak Dian yang baru di Jepang tapi terus menginformasikan sesuatu yang baik atau buruk itu harus disampaikan. Siap. Saya suka Kak Dian ada kutip di caption Instagramnya, sampaikan walaupun itu pahit. Sampaikan walaupun itu pahit, walaupun dibenci. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Kak Dian. Terima kasih. Nanti kita undang di Jepang kalau jadi studio saya. Amin. Rian akan tunggu. Terima kasih teman-teman cerita masyarakat sudah mendengarkan cerita masyarakat bersama Neo Japan atau Kak Dian Kusuma. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan cerita-cerita masyarakat lain, kalian boleh komentar siapa yang kita dengarkan selanjutnya ceritanya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe cemas.co. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Arigatou gozaimasu.